Assalamualaikum Baraya semua, apa kabar? Semoga Baraya semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi seperti ini. Dan buat Baraya semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya semua lancar sampai maghrib, tidak ada godaan atau batal tengah jalan. Semangat puasanya. Oke, jadi Baraya hari ini saya rencananya mau butik lomba dan sharing lagi kepada Baraya semua apa dan bagaimana dan fungsi dari butik ini. Jadi buat Baraya semua yang belum nonton, kita udah pernah bikin juga video yang bagian pertama, nanti bisa nonton juga di sini. Di atas sini nanti Baraya bisa nonton video bagian pertama. Jadi video yang kedua ini rencananya saya mau sharing sedikit kepada Baraya semua gimana sih cara membutik yang benar. Menurut saya pribadi dan biasa saya ngurus ini sama yang ngurus sama Mang Holil. Jadi cara ngurus domba itu kayak gimana, ngebutiknya kayak gimana, karena kesalahan pada ngebutik juga kan bisa mengakibatkan dombanya pertumbuhan tanduknya kurang baik dan juga bisa terjadi suatu kecacatan dan lain-lain. Jadi di sini biasanya buat ngebutik domba kita akan ngelakuin udah pasti rintalin dulu kayak video yang pertama sama. Nah, jadi kalau ngebutik domba itu Baraya bisa lihat nanti ke sini. Jadi Baraya bisa lihat ke sini. Ngebutik itu ya pertama sudah pasti untuk ngebersihin area tanduknya semua, dan yang kedua udah pasti juga untuk memaksimalkan pertumbuhan tanduk. Oke, buat Baraya semua, Kang emang kalau di butik tanduk cepet panjang enggak juga. Sebenarnya dari domba itu yang paling utama dan paling berpengaruh adalah genetik. Nomor pertama sudah pasti genetiknya. Jadi saya waktu di video pertama sebelum menjelaskan, jadi sudah pasti kita membutik ini hanya bisa berikhtiar dan berusaha maksimal. Dan sudah pasti paling nomor pertama itu adalah genetik dombanya sendiri. Jadi kalau genetik dombanya bagus, tambah lagi perawatan dan butik yang maksimal juga, insya Allah pertumbuhan tanduknya akan baik dan bagus. Jadi tidak misalnya di butik, oh ini domba pasti bakal panjang tanduknya, tidak juga. Jadi yang udah pasti harus genetiknya dulu yang pertama gitu Baraya. Oke, jadi biasa di sini kita ngebutik yang dilakuin udah pasti bagian ininya, tubuh sininya, bagian sini, buhu terus ke pinggir. Nah, buat usia muda biasanya buat yang masih petetan, kita biasa bagian tengahnya itu nggak pernah dibutik canir tengahnya. Karena apa? Jadi kalau misalnya masih dombanya masih muda, masih jajalon, canirnya dibutik. Jadi dibutik biasanya, tapi butiknya nggak sampai habis, karena kalau dibutiknya sampai habis nanti jadi kayak rinjani. Kita lihat rinjani yuk, kita ke rinjani ke atas. Jadi Baraya di sini kita punya salah satu contoh juga dan salah satu hasil ya. Jadi Baraya bisa lihat juga perbandingan dan bisa melihat. Nah, jadi rinjani ini kenapa bisa jadi tanduk seperti ini? Itu karena waktu kecilnya dulunya butiknya tengahnya selalu dihabisin. Emang waktu kebersihan, tapi dampaknya jadi seperti ini. Jadi nempel. Jadi di sini antara kita lihat sini cuma segini sedikit, dari tengah ke belakang itu tanduk. Karena waktu kecilnya dihabisin jadi nempel. Tanduknya makin membesar, nggak ada bulu, jadi malah nempel. Anu kotrok. Jadi nempel gitu. Jadi buat Baraya semua misalnya masih usia ini nih, kita kasih contohnya lagi. Di sini ada siro. Berarti anu kotrok. Ada orang ternyata dari tadi ketrak-ketruk lagi syuting ketrak-ketruk. Oke, Baraya balik lagi. Jadi nih kita ada contoh juga siro di sini. Baraya bisa lihat semua nanti ke sini siro nih. Jadi siro ini tengahnya nggak pernah saya butik, nggak pernah saya habisin sedikit pun. Karena apa, ini siro tanduk canirnya rentan banget, ada kemungkinan tumbuh tanduknya nempel. Jadi si bulunya selalu saya panjangin. Karena perkembangan tanduknya juga alhamdulillah baik, bagus. Keluarnya makin besar. Makanya canir sininya nggak pernah saya cukur karena takutnya kemungkinannya itu seperti tadi rinjani contohnya. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi di usia 7 bulanan seperti ini jajalon, yang tengahnya ini ya rentan kalau misalnya dicukur habis kemungkinan akan menempel. Baraya bisa lihat nih di sini. Ini bulunya tebal, saya habisin. Tapi kalau habisin nanti agak mendelep ke bawah gitu. Nah itu nanti kalau tanduk sama tanduk tumbuh naik ke atas nempel. Jadi kayak rinjani gitu. Tapi tiap jajalon, tiap domba pertumbuhannya beda-beda. Ada yang kayak gini, rinjani, siro kayak gini nih. Kalau sonar jauh, tapi tetap saya sisain juga bagian tengahnya. Sonar jauh sama bagian tengahnya, tapi tetap saya sisain juga karena dari belajar dari yang udah. Karena kecana dulu saya beli waktu masih usia 6 bulan, kondisinya masih kayak gini, segini gini. Canir tengahnya nggak pernah saya cukur, saya panjangin. Alhamdulillah hasilnya nanti bisa Baraya lihat juga ya, kecana. Di Pandawasa juga sama, tengahnya lebar. Mantra juga sama nih. Mantra juga sama. Di sini agak lebar, cuma tetap saya sisain juga. Kalau untuk kebersihan, saya biasanya bagian canirnya dipendekin
sakit banget, kecuali siro ya, karena siro nempel banget. Terus saya kompres pas kayak banget, digosok sampai bersih, jadi udah pasti insya Allah ikut bersih. Yuk kita lihat kencana, karena dulu tuh saya beli kencana masih usia kayak mereka ini 6 bulan dan belum ada canirnya juga. Tapi alhamdulillah karena berkat sharing juga dengan para sepuh senior, kakak-kakak dan semuanya, jadi saya sama-sama belajar. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit tahu dan berbagi kepada Baraya semua. Kita lihat kencana dulu. Jadi butik mengolir nih. Baraya bisa lihat sini kencana, cari tengahnya, alhamdulillah ada. Biasanya kalau udah ada gini, bulunya dirapihin lagi juga sedikit banget. Jadi tetap masih ada bulunya nggak habis. Yang terpenting bagian sininya bersih, benar-benar bersih. Supaya kesehatannya tetap steril. Gitu, nanti Baraya bisa lihat sini. Biasanya sambil ngompres gini, sambil mandi air hangat, sambil kasih pijitan dikit deh, elus-elus biar enak, biar makin apet. Baraya jadi ini kalau misalnya kemarin waktu itu kecil biasanya canir tengahnya dihabisin, nggak akan ada pertemuan kayak dari sini ke sini nih. Nah ini dari depan ke belakang nyambung. Dan kalau tadi rinjani nggak ada ya, jadi cuma sampai sini, sininya tanduk. Nah, karena itu bagian sininya waktu dulu masih kecilnya, mungkin sering di butik dan pertemuan tanduknya besar, jadi nempel kayak siro. Nanti kita lihat siro di luar. Hal penting kayak gini jadi bahan belajar juga buat saya pribadi, juga Mang Olil yang ngurus, jadi kita sama-sama masih belajar juga. Sedikit sharing buat Baraya semua aja gitu, semoga bisa jadi manfaat. Sekarang kita keluarin sironya, sekalian kita butik dan sekalian kita lihatin juga ke Baraya semuanya. Kita langsung turunin anak kecil putih. Ayo. Kita ke bawah, kita butik dulu. Kita piara. Ayo. Kita seka dulu si siro, butik dulu sironya, nanti udah selesai Baraya lihat hasilnya. Oke, kita butik dulu. Baraya udah beres, ini udah selesai, udah lagi ngompres nih. Saya nggak pernah cukur bagian tengah sini deh, bisa dilihat, jadi cuma bagian puhu sini ke pinggir. Nah ininya saya panjangin karena bagian sini sama sininya deket banget tuh, ini tuh nempel, malah misalnya kalau di butik udah pasti nempel. Nah, dilihat Baraya, jadi saya biasanya ngasih sampo juga bagian sininya, kita kasih sampo bagian sininya biar tumbuh bulunya makin lebat. Sebenarnya gini pun tidak akan nempel sih, insya Allah. Semoga sampoin biar makin lebat bulu. Bisa dilihat kan Baraya semuanya kalau di butik udah pasti nempel tanduknya, cuman sedikit bagian canirnya tuh, makanya saya panjangin bulunya jadi biar tidak kejepit. Kebersihannya udah pasti pakai air hangat, nggak panas juga, jangan kepanasan, nanti kalau kepanasan melepuh tanduknya. Air hangat aja, jangan kecenting air hangat ya.
Ya, seka bulunya dipanjangin. Nah, saya cuma butik bagian sini bagian sini ke pinggir segini, ininya enggak. Keringin dulu. Anduk mana tadi, anduk hilang di atas anduknya. Nah, bentuknya oi tangga terus nyentuh. Nah, minyakin dulu sirup. Setelah itu selesai kita minyakin. Kita halangi dulu kopannya. Diaduk. Gampang kita. Kita kasih minyakin. Oh ya, buat para yang belum nonton juga, yang nanya ini minyaknya minyak apa, nanti bisa nonton video kita yang bikin minyak di sini. Nanti linknya kita sertai deh, jadi biar bisa lihat juga biasa minyak panas yang kita bikin. Oke, selesai, sudah beres, kita jemur. Kita akan dulu, benar. Nah, selesai kita jemur sirup. Malah ya bisa lihatnya tadi bisa kita ngebutik dan gimana kita perawatan rumahnya di sini supaya hasil tumbuhnya bisa maksimal dan harapan yang terbaik. Lepas. Di sini jemurnya ya. Oke, start. Cukup melelahkan, jangan sampai saya harus batal. Enggak kita, karena puasa lah ibadah, gimana pun kita harus tetap kuat, semangat sampai nanti azan maghrib waktunya. Sampai waktunya beduk. Oke Baraya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Baraya semua belajar, dan saya pun sendiri masih sama-sama belajar. Kita sharing tentang ilmu tentang domba Garut, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi ilmu. Semoga bisa bermanfaat buat Baraya semua, dan Baraya semua semoga sehat selalu, lancar puasanya sampai 30 hari ke depan. Semoga Baraya semuanya tetap sehat selalu di masa pandemi seperti ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Baraya, jangan lupa saksikan terus video kita setiap hari Selasa dan Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan loncengnya dan follow juga IG kita Padepokan Rifajaya dan Facebook kita PDP Rifajaya. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalam.